Adik-adik, sebentar lagi ibadah gereja anak Basecamp Junior akan dimulai. Ayo kita bersama-sama memuji dan menari untuk Tuhan.
Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ayo kita mau ambil sikap teduh dan menyiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Shalom adik-adik semua, hai. Gimana nih kabarnya hari ini? Pasti semuanya baik-baik aja kan? Karena Tuhan selalu melindungi adik-adik.
Oke, hari ini Cici akan menceritakan tentang Paulus. Ada yang inget gak Paulus itu siapa? Dan yang mana ya Paulus itu? Cici kasih tahu ya, Paulus itu dulunya namanya Saulus. Saulus itu orang yang tidak percaya sama Tuhan. Dan Saulus itu orang yang ingin melukai orang-orang yang percaya sama Tuhan. Kemudian matanya Saulus itu dibutakan oleh Tuhan. Dan Saulus tidak dapat melihat. Kemudian Saulus minta maaf sama Tuhan dan Saulus berjanji kalau Saulus itu akan bertobat dan dia tidak ingin lagi menjadi orang jahat. Dan Saulus mengganti namanya menjadi Paulus, sehingga Paulus menjadi pengikut yang sangat setia kepada Tuhan. Jadi suatu hari Paulus itu naik kapal dari pulau Kreta Kreta menuju ke Roma Roma. Nah, kira-kira Paulus mau ngapain ya naik kapal ke Roma? Paulus itu ke Roma untuk bertemu dengan kaisar. Nah, di dalam kapal yang dinaiki oleh Paulus itu ada 276 penumpang. Wah, banyak sekali ya. Orang yang ada di dalam kapal itu pasti kapalnya besar banget deh. Kemudian kapal yang dinaiki Paulus itu saat di tengah laut tiba-tiba diterjang oleh angin yang sangat besar, membuat kapalnya miring ke kiri, miring ke kanan, miring ke kiri, miring ke kanan. Lalu seluruh penumpangnya menjadi takut. Mereka takut mati tenggelam. Mereka takut kalau tidak bisa bertemu dengan keluarganya lagi. Kemudian barang-barang yang ada di dalam kapal semuanya dikeluarin agar kapalnya tidak berat. Nah, kapal dinaiki oleh Paulus itu bergoyang-goyang terus selama 14 hari. Dan para penumpang tidak makan, tidak minum, dan mereka semua juga merasa ketakutan. Menurut adik-adik, kalau gak makan dan gak minum, nanti gimana ya jadinya? Pasti bakal sakit ya. Cici aja gak kuat kalau gak makan sehari. Kalau gak makan sehari aja udah kelaparan, gimana mereka yang tidak makan dan tidak minum selama 14 hari? Wah, bahaya ya seperti itu. Adik-adik, walaupun di situasi yang bahaya, adik-adik harus tetap makan ya untuk menjaga kesehatan tubuh adik-adik. Kemudian di tengah kondisi itu, Paulus mengajak semuanya untuk makan dan minum dulu untuk keselamatan mereka. Paulus membuat semua penumpang agar tenang, dan Paulus mengajak orang-orang yang ada di kapal itu untuk bertabah hati, berharap sama Tuhan, berharap agar Tuhan menolong mereka semua. Karena Paulus dikasih tahu oleh malaikat Tuhan bahwa Tuhan akan menyelamatkan semua orang. Dan Tuhan berkata bahwa orang-orang yang bersama Paulus tidak akan ada satupun yang binasa. Nah, binasa itu apa sih, Ci? Binasa itu artinya pasti mereka semua akan selamat atas pertolongan Tuhan. Siapa di sini yang pernah naik kapal? Kalau naik kapal kayak gimana yo? Pasti kapalnya goyang ke kiri, goyang ke kanan. Betul? Coba deh kita buka Alkitab kita di Mazmur 130 ayat 7. Mengatakan, berharaplah kepada Tuhan. Nah, jadi dari ayat tersebut mengajarkan adik-adik untuk selalu berharap sama Tuhan. Jadi kalau adik-adik naik kapal laut terus kapalnya goyang ke kiri,
goyang ke kanan. Adik-adik harus tetap tenang dan berharap sama Tuhan. Pasti Tuhan bakal lindungi adik-adik deh. Di saat adik-adik naik kapal, atau di saat adik-adik naik mobil, naik motor, dimanapun keberadaan adik-adik, Tuhan pasti akan lindungi. Terus kalau adik-adik lagi di dalam situasi yang bahaya, atau adik-adik lagi sedih, lagi takut, lagi khawatir, adik-adik harus ingat Tuhan dan berdoa sama Tuhan. Berharap Tuhan akan menolong adik-adik semua. Adik-adik harus sering cerita segala sesuatu sama Tuhan, harus sering berharap sama Tuhan agar Tuhan menolong adik-adik semua. Oke? Sekarang balik lagi ke cerita ya. Akhirnya setelah berhari-hari di tengah laut, kapal itu semakin mendekat ke daratan. Menurut adik-adik, laut itu ada apa aja ya? Di laut itu ada banyak ikan dan banyak terumbu karang. Nah, karena di kapal itu tadinya diterjang oleh angin yang sangat besar, kapal itu menjadi hancur berantakan karena menabrak karang. Namun untungnya semua orang selamat dan bahkan ada yang berenang ke daratan. Nah, adik-adik, menurut adik-adik apa yang dikerjakan Paulus saat di tengah situasi yang tidak baik? Paulus mengajak kita untuk bertabah, berharap hanya kepada Tuhan saja. Coba deh lihat, ketika Paulus berharap kepada Tuhan, maka seisi kapal semuanya itu selamat, walaupun kapalnya terombang-ambing di laut sampai hancur. Nah, ayo adik-adik kita mencontoh dari Paulus. Paulus itu tidak berharap kepada manusia. Paulus itu berharap kepada Tuhan karena Paulus yakin kalau Tuhan itu pasti akan menolong. Jadi jangan takut kalau mati lampu atau sendirian di rumah atau sedang sakit. Sebaiknya adik-adik menaruh harapan kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan dalam doa dan meminta pertolongan sama Tuhan, maka pasti Tuhan akan bertindak menolong adik-adik pada waktunya. Jadi alangkah baiknya menjadi anak Tuhan, sebab kita memiliki Tuhan yang dapat diandalkan. Kemudian Paulus sangat gembira karena Tuhan sungguh-sungguh menolong Paulus dan semua orang yang berada di dalam kapal. Karena itu Paulus tidak takut dimanapun Paulus berada, dan apapun yang Paulus alami, Paulus selalu berharap sama Tuhan. Paulus percaya sama Tuhan tidak akan membiarkan Paulus sendirian dan semua orang berada dalam bahaya. Nah, adik-adik, mari kita bergembira karena Tuhan dapat kita harapkan setiap waktu. Yuk adik-adik, kita buka Alkitab kita di Roma 15 ayat 13. Nah, di Roma 15 ayat 13 itu mengatakan, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Selesai deh untuk firman Tuhannya. Sekarang kita mau lipat tangan kita, tutup mata kita, dan kita mau berdoa sama Tuhan. Yuk adik-adik semua kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah melindungi kami, dan terima kasih sudah memberikan kami firman yang bagus. Kiranya kami bakal ingat setiap hari. Ajarkan kami Tuhan agar selalu berharap kepadamu dan selalu meminta pertolongan kepadamu dan selalu ingat dengan Tuhan. Dan kami berdoa juga agar Tuhan melindungi keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Oke, terima kasih adik-adik semua.